Halo sahabat Barko, kembali kita di Art of Hard Cooking. Kali ini dalam rangka kita di bulan Ramadan. Kita lagi sedang mungkin untuk yang puasa, mudah-mudahan masih terus puasanya lancar. Nah, kali ini saya mau sharing resep yang mungkin favorit buat banyak orang, yaitu bebek goreng cabai hijau. Cocok buat buka puasa, cocok buat lebaran, cocok buat persiapan ya selama masa bulan suci Ramadan kali ini. Oke, kita akan buat. Nanti bagaimana resepnya kita akan lihat sama-sama. Untuk bumbu ungkepan dari bebeknya, kita akan siapkan bumbu halus yaitu kemiri, laos, kunyit, bawang putih, bawang merah, garam, merica, ketumbar, dan bumbu kasar kita gunakan jahe, daun jeruk, serai, dan daun salam. Dan kita akan gunakan di sini bebek lokal yang kita bagi menjadi 4 bagian, 2 dada dan 2 paha. Dan untuk sambal hijaunya kita gunakan 3 macam cabai hijau besar, cabai keriting hijau, cabai rawit hijau, daun jeruk, bawang putih, dan garam. Dan tentunya kita menggunakan minyak kelapa Barko yang terbuat dari kelapa pilihan, murni, dan juga sehat bagi kita semua. Pertama-tama untuk bebeknya bisa kita rendam dengan cuka atau jeruk nipis ya. Jadi dengan air, cuka 1 sendok makan biasanya untuk 1 bebek, rendam saja. Kemudian kalau pakai jeruk nipis kira-kira sekitar setengah jeruk nipis. Kemudian kita diamkan 15 menit atau 30 menit, bilas bersih. Dan sekarang kita masukkan untuk kita blanching ya, istilahnya kita dengan air sampai mendidih saja. Kemudian kita matikan, air tidak akan digunakan. Kita akan bilas kembali sebelum kita proses memasak. Proses masak bisa lakukan di kompor atau kita bisa lakukan dengan pressure cooker. Pressure cooker kita lakukan nanti lebih cepat untuk proses waktu masaknya. Oke, sembari menunggu kita bisa siapkan bahan-bahannya. Ya, sini kita bawang merah ya, karena sudah kecil kita bisa langsung masukkan. Ini bawang putih. Kalian bisa blender, bisa juga gunakan ulekan ya. Kalau menggunakan blender ini kita tidak perlu menambahkan air ya, bisa langsung. Terus untuk laos kita potong agak sedikit lebih kecil karena laos biasanya lebih keras ya. Jadi sebaiknya dipotong-potong agak kecil supaya nanti blendernya bisa tahan lama ya, karena nanti dia gampang karena keras ya, pisaunya bisa gampang tumpul. Kemudian kemiri yang sudah disangrai, kemudian ini juga kita masukkan. Untuk kasar tinggal kita geprak saja. Kemudian jahe kita hanya iris saja. Daun jeruk dirobek-robek. Sampai seperti ini ya, kita sudah terlalu halus ya, karena nanti ini kita akan pakai buat untuk bumbu ungkepnya. Nah, ini sudah mendidih, kita matikan ya. Kemudian kita bilas sebelum nanti kita masukkan ke dalam pressure cooker ya. Oke, ini setelah tadi kita rebus ya dengan air dan daun salam, tidak menggunakan garam, jadi hanya untuk menghilangkan impurities ataupun kotoran-kotoran dan rasa amis daripada bebeknya. Kemudian kita udah cuci bersih, kemudian sekarang kita siapkan untuk kita akan ungkep ya. Tadi saya bilang bisa diungkep, dipanci langsung, atau bisa juga kita menggunakan pressure cooker. Sini kita tumis dengan minyak kelapa Barko ya, sedikit saja untuk bumbunya biar harum ya. Untuk menumis juga tidak perlu terlalu sampai lama ya, karena ini kita hanya untuk menghilangkan rasa langu saja ya. Oke, setelah kita tumis kita masukkan tumbarnya ya, 1 sendok teh. Dan kita juga masukkan serai yang sudah digeprak ya. Dan jahe kita iris saja menjadi 2. Daun jeruk tadi sudah kita robek. Ini kita robek saja. Ya, setelah sudah wangi ya, baru kita kembalikan bebeknya. Kita tambahkan air. Sampai menutupi, dan ini kita balik. Ya, skin side down, jadi bagian
kulit di bawah yang kita didihkan terlebih dahulu. Sudah bisa masukkan garam, merica putih. Oke, lalu kita biarkan dia mendidih, baru kemudian kita akan masak dengan api sedang ya sampai dia matang. Baru kita masak. Sekarang kita akan siapkan sambal hijaunya. Sambal hijau sama, ini kita hanya cincang kasar saja. Kalau kalian menginginkan lebih kasar-kasar, bisa potong lebih besar-besar. Kalau mau menginginkan lebih halus, bisa potong agak lebih halus. Sudah kita potong-potong, nanti kita akan tumis terlebih dahulu ya. Pas sudah mendidih, ini kita kecilkan api ya. Sekarang kita mau tindakan, kita akan shallow frying sedikit untuk ininya, sambal hijaunya. Kita pindahkan ke sebelah untuk terus kita masak ya, api sedang saja. Jadi bubble kecil, tidak bubble besar. Bawang putihnya besar aja nggak apa-apa. Ini kita mau tumis sebentar aja biar layu dan juga mengeluarkan aromanya. Baru kemudian kita blender, nanti kita masak lagi. Ini juga minyak lava barco karena dia punya ya medium chain reaction ya. Jadi punya untuk istilahnya kalau misalnya ini less kolesterol baik yang akan bagus, dia tahan terhadap panas tinggi juga ya. Kita masukkan semua masuk ya, tumis-tumis sampai layu, sampai juga dia mengeluarkan aroma charnya ya, smoky-nya. Untuk komposisi cabai rawitnya sebenarnya bisa disesuaikan. Tapi biasanya kita main dengan 20 cabai rawit, kemudian cabai keriting sekitar 10, kemudian cabai hijau besarnya kita bisa pakai 3 atau 4 ya. Jadi bisa dikombinasi, komposisinya bisa ditambahkan yang mana yang misalnya mau tidak terlalu pedas, berarti rawitnya dikurangin. Kemudian yang cabai hijau besar ditambahkan. Oke. Baunya sudah keluar, ya. Udah mau siap-siap nasi hangat. Ya di sini bebek bisa diganti dengan ayam. Bedanya hanya ayam akan memakan waktu lebih cepat ya dibandingkan dengan memasak bebek tentunya. Jadi biasanya 2 kali lipat kalau bebek lebih lama. Dan untuk air rebusannya juga bisa digunakan. Tapi kalau mau disimpan bisa dan bisa dipakai lagi, tapi maksimal 3 hari. Oke, sudah cukup. Udah layu aja. Kita blender lagi. Jadi untuk kasarnya bisa kita sesuaikan ya, seperti ini. Di kasar-kasar seperti ini ya. Ini kita tinggal panaskan. Tadi kita sudah ada minyaknya ya, jadi sudah cukup. Nanti kalau kita mau tambahkan, kita tinggal tambahkan. Ya, kita berikan garam. Nah, kemudian sini kita tambahkan sedikit untuk kaldu jamur. Ya, udah. Ini sudah ready untuk kita sajikan dengan bebek gorengnya. Masak di kompor biasa, pastikan sampai dia empuk ya, biasanya sekitar kalau di kompor biasa sekitar 1,5 sampai 2 jam baru kalian dinginkan ya. Ini sebelum digoreng paling bagus gak di kulkas, kemudian juga atau di suhu ruang, dan pastikan dia kering sebelum kita mulai menggoreng. Ini kita akan gunakan minyak lava barco. Seperti kita ketahui, minyak lava barco punya keunggulan yaitu bisa menggoreng sampai 7 kali. Kalau kalian lihat kalian punya usaha, biasa jangan hanya diperbandingkan dengan harga daripada minyak itu sendiri, tapi kalian bisa pastikan berapa kali dia bisa menggoreng, karena itu adalah keuntungan dari teman-teman semua. Ya, sembari kita tunggu panas, kita juga siapkan beberapa kondimen buat lalapannya ya. Di sini kita ada ketimun, ada terong, ada kacang panjang yang sudah kita rebus sebentar, labu siam yang sudah kita rebus. Ini kita juga tambahkan sedikit tomat saja. Sekarang kita sudah panas, kita siap untuk menggoreng. Pastikan kalau menggoreng jangan terlalu banyak dibolak-balik dulu. Yang pasti pastikan dia partinya panas supaya dia tidak lengket ya. Ya seperti ini. Tinggal kita balik. Paha dulu goreng, kemudian baru nanti kita ada ya. Karena biasanya walaupun sudah matang semuanya, biar dia lebih gampang, lebih mudah kita mengkontrolnya sampai dia warnanya bagus. Nah, awal-awalnya dia biasanya suka sedikit lebih challenging karena suka nyiprat, makanya sedikit mungkin air yang ada di bebek maka lebih aman. Jadi itu bebeknya harus kering. Kalian tahu dia sudah matang,
Jadi kita tinggal mencari warna saja. Kalau dari kulkas, pastikan dia keluar dari kulkas dulu 30 menitan atau sampai 1 jam, baru kemudian digoreng. Lalu kecilkan api dulu sebelum masukkan cari warna di sisi utama di bagian kulitnya ya. Ya udah siap buat disajikan. Udah. Nah, sudah selesai resep bebek goreng sambal hijau kita kali ini. Tentunya ini bisa kalian gunakan untuk buka puasa ataupun nanti menjelang Ramadan. Menjadi hidangan spesial yang kalian bisa sajikan untuk keluarga tercinta. Sekian dari saya. Thank you for watching The Art of Healthy Cooking. Selamat berpuasa. See you on the next recipe.